tidak perlu takut tentang tidak perlu takut bahaya serangan jantung. Nah, ini sangat menarik ya. Kenapa saya bilang sangat menarik? Nah, ini saya juga ingin belajar juga dengan Pak Dokter karena saya berulang-ulang begitu saya membuka sebuah situs tentang silent killer ini, Dok. Di situ menyebutkan bahwa serangan jantung ini adalah silent killer kedua setelah darah tinggi atau setelah stroke. Nah, dan catatan dari WHO, Dok, itu 70% kematian di dunia itu penyebabnya dari serangan jantung juga. Tetapi dari judulnya, dokter memberikan judul ini sangat menantang. Artinya apa? Tidak perlu takut. Nah, WHO saja bilang 70% kematian disebabkan oleh jantung, tapi dokter bilang tidak perlu takut. Artinya ada sesuatu yang patut untuk kita simak dan tidak kita lewatkan dalam acara Dokter Talk malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah tidak sabar untuk belajar dan mendengarkan dari pembicara hebat kita, seorang dokter senior. Mari kita sambut dengan mengetikkan angka 4545 bahwa kita semangat dan serius mendapatkan dan menerima ilmu dari Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Kami persilahkan dokter. Terima kasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih kepada Warmor Internasional, Mas Pras, Pak Taufik. Saya yakin kita sudah punya doa masing-masing sebelum masuk di forum, dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita juga diberikan selalu kemudahan, dilancarkan, dan selalu di bawah bimbingannya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, memang kontroversi seperti yang tadi Mas Pras sampaikan. Di satu pihak datanya luar biasa, baik mengenai stroke maupun serangan jantung, kardiovaskuler, jadi menyangkut mengenai jantung, otak kita, dan pembuluh darah. Silent killer termasuk di dalamnya karena tidak memberikan gejala apa-apa di awalnya, tapi kemudian mematikan. Yang menarik buat saya justru ketika ada informasi yang sangat menakutkan, tapi kemudian way out-nya tidak ada. Way out-nya lemah sekali. Nah, ini yang harus kita renungkan baik-baik, atau kita harus berpikir berkali-kali, sehingga saya mengambil atau mengajak atau merupakan satu bahan buat kita renungkan. Kalau ada informasi yang menakutkan, seharusnya SOP-nya dan lain sebagainya itu juga lengkap, sehingga tidak terulang. Tidak terulang lagi kasus yang sama dengan serangan jantung. Tapi kenyataannya tidak. Tadi sudah disyaratkan lagi sama Pak Pras, hipertensi. Jelas-jelas hipertensi itu sangat erat sekali dengan serangan jantung. Sangat erat sekali dengan stroke. Tapi kemudian SOP-nya hilang, menguap. Artinya apa? Kasusnya makin banyak, bukan sudah ditakut-takuti, tapi ternyata tidak berhasil menakut-nakutinya. Ini harus kita renungkan baik-baik. Harusnya kalau sudah ditakut-takuti, kita tidak akan terjadi lagi. Ingat ya, kita dapat pelajaran dari COVID. Kita luar biasa takutnya dengan COVID, dan berhasil, alhamdulillah. Tapi kenapa stroke serangan jantung tidak berhasil? Sehingga saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita ada informasi yang menakutkan, kita di posisi yang harusnya tidak takut. Sehingga saya akan masuk ke materi. Mohon izin Pak Pras, saya masuk di materi. Mudah-mudahan ini adalah bisa mewakili teman-teman semua. Jadi judulnya adalah tidak harus panik. Sekali lagi, penekanannya adalah di panik. Jadi gambaran di sini menunjukkan bahwa gambar A, mungkin nanti bisa tampil lebih jelas, itu adalah penyempitan pembuluh darah arteri koronaria. Pembuluh nadi koronaria yang ada di jantung kita menyempit. Betul-betul menyempit, dan inilah serangan jantung, Bapak Ibu sekalian. Gambar B, sekali lagi gambar B menunjukkan setelah mengalami perubahan. Jadi orang itu melakukan suatu aktivitas dan tidak panik lagi, tidak takut lagi, tapi melakukan serangkaian usaha.
Usahanya apa yang dilakukan sama yang bersangkutan? Hanya merubah makanan. Ternyata untuk berhadapan dengan yang sangat menakutkan itu harus dipusatkan pada diri kita. Kita harusnya tidak sampai sedemikian rupa. Artinya adalah kita harus punya pemikiran bahwa tidak seharusnya kita mengikuti kekhawatiran yang tinggi sekali. Sekali lagi, mengikuti, nah ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat ini adalah arteri koroner yang menyempit, tapi kemudian ketika makanannya dirubah, setelah mengkonsumsi makanan atau diet yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah plant-based diet. Ini lancar kembali pembuluh darah yang sama. Sekali lagi, ini lancar kembali pembuluh darah yang sama. Saya ingin memberikan ilustrasi ini karena ini adalah dasar yang kita akan bicarakan. Ternyata sederhana sekali. Dan mohon maaf sekali lagi, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian atau juga sudah pernah menerima pasien dengan pernah terjadi serangan jantung. Dan orangnya itu sehat. Orangnya itu datang bisa berbicara dengan Pak Taufik, bisa bicara dengan Mas Pras, bisa bicara dengan siapapun. Biasa. Dok, saya kena serangan jantung kemarin, sekarang harus pasang ring. Orangnya itu bisa bicara. Artinya apa? Pembuluh darah yang menyempit pada saat serangan, memang itu adalah urusan medis. Dibesarkan dengan obat, vasodilator, kemudian selesai. Selesai, serangan jantungnya bisa dilewatin. Artinya golden period-nya bisa dilakukan. Dan berhasil. Orangnya itu sehat lagi. Tidak dalam posisi serangan jantung lagi. Nggak ada yang namanya serangan jantung terus datang ke Pak Taufik, itu nggak mungkin banget. Pasti serangan jantung langsung lari ke rumah sakit ketika golden period-nya bisa dicapai. Nah, artinya apa berarti? Ini harus kita siasati bahwa ketika serangan jantung memang bukan urusan kita. Dan kita tidak berkehendak untuk terjadi serangan jantung. Sekali lagi, kita tidak ingin berhadapan dengan kondisi serangan jantung. Ini yang ingin saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang menarik yang perlu dilihat. Mudah-mudahan bisa tampak lagi. Mudah-mudahan bisa muncul lagi. Nanti saya coba share yang lain. Saya akan stop dulu ini. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi disampaikan di sini, ini mengkonsumsi makanan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita. Artinya adalah betapa makanan itu sangat berpengaruh. Artinya, kenapa orang ini terjadi serangan jantung? Karena makanannya. Sekali lagi, karena akibat makanannya. Tapi ketika makanannya dirubah, pembuluh darah ini lancar kembali. Lancar kembali. Tidak pasang ring. Makanya di penjelasan awal mengenai serangan jantung, saya mengisyaratkan jangan selalu pasang ring, apalagi dengan bypass dan seterusnya. Itu medis, itu dokter, itu ahli jantung dan pembuluh darah. Tapi ketika kita berhadapan dengan pasien serangan jantung yang sudah serangan jantung dan belum pasang ring, ataupun yang sudah pasang ring 2, 3, tapi kemudian mau pasang ring lagi, tolong perhatikan. Karena sebetulnya tidak seheboh seperti itu. Tidak semenakutkan seperti itu. Kita bersemangat 45 untuk sekarang belajar. Udah masuk Mas Pras? Sudah, alhamdulillah dokter. Semangat lagi, saya juga semangat lagi. Tidak harus panik serangan jantung. Kenapa demikian? Seperti yang tadi Mas Pras sampaikan. Penyakit jantung naik. Laki dan perempuan kira-kira nggak jauh beda. Ya, kalau kita melihat di sini tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan ketika sama-sama dalam kondisi serangan jantung atau penyakit jantung. Kecil sekali, 13, 16. Dan betul-betul serius. Menyangkut semua kalangan. Yang tidak bekerja, yang wiraswasta, yang nelayan, yang buruh. Ini hebat, luar biasa. Penyakit ini luar biasa. Ya. Hipertensi seperti yang tadi saya bilang, naik terus-terusan. Obesitas, selalu saya mengingatkan. Karena obesitas berhubungan dengan serangan jantung. Ini adalah serangan jantung. Obesitas berhubungan dengan hipertensi. Tidak bisa dilepas daripada hipertensi.
Obesitas berhubungan dengan diabetes dan diabetes berhubungan dengan komplikasi diabetes, serangan jantung, stroke, dan seterusnya. Kasus ini tidak selesai. Kasus ini makin meningkat, meskipun penyuluhan sudah banyak banget. Prevalensi penyakit jantung koroner nasional risk 2018 1,5. Ini naik lagi di 2018. Demikian juga dengan biaya. BPJS kita tahu makin lama bukan turun, makin lama makin meningkat. Amerika, 915.000 orang Amerika akan mengalami serangan jantung. Dan lebih dari 30% akan mengalami kematian atau berpotensi fatal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin seluruh keluarga One More ini berpikirnya di sini, pencegahan. Prevensi terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bagaimana penyempitan di arteri koroner. Ini arteri koroner bagian depan, ini arteri koroner bagian belakang. Yang depan ini berhubungan dengan ventrikel kiri sebagai pompa utama di jantung kita, dan itulah yang dikatakan sebagai serangan jantung. Pompa jantungnya atau jantung tidak bisa bekerja, tidak bisa memompa, sehingga itu yang dikatakan sebagai serangan jantung. Perjalanannya sama dengan stroke. Perjalanannya adalah tidak ada tanda apa-apa, hanya dengan dalam bentuk sel busa, foam cell, tapi kemudian mulai melibatkan lemak, mulai melibatkan kolesterol, dan akhirnya tersumbat. Inilah serangan jantung. Inilah serangan jantung. Kalau sudah tertutup seperti ini, maka serangan jantung terjadi. Diawali dengan aterosklerosis, penebalan dinding tunika intima atau dinding paling dalam dari pembuluh darah, arteri khususnya, kemudian rusak tunika intimanya, menempel trombositnya, menempel kolesterolnya, dan seterusnya. Jadi yang kita bicarakan tidak terlepas dari kolesterol. Nyeri, rasa tidak nyaman di dada, kemudian tertekan, terbakar, ditusuk, disertai dengan keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing, melayang, serta pingsan. Nah, inilah waktu pingsan di sinilah yang mepet sekali. Kalau ini tidak bisa ngelewatin golden period, maka hilang, fatal. Dan timbul dengan intensitas yang bisa tinggi, ringan, maupun berat, bervariasi sekali. Siapa yang terkena? Merokok, kolesterol tinggi, HDL rendah, hipertensi, diabetes, seperti yang tadi saya sampaikan. Usia, ini tidak mewakili lagi usia di 45 nih. Sebelum 45 pun sudah ada yang serangan jantung, sudah ada yang stroke. Dan riwayat keluarga. Artinya ada cermin. Kalau keluarga kita ada yang serangan jantung dan lain sebagainya, maka itu adalah cermin buat kita untuk segera melakukan perubahan. Nah, saya ingin mengisyaratkan dari sini, Bapak Ibu sekalian, selalu berawal dari buah. Kenapa demikian? Karena ternyata belimbing memberikan efek anti-hiperlipidemik. Artinya apa? Menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, mengatasi lemak yang ada dalam tubuh kita. Ini adalah hasilnya. Luar biasa mengatasi hiperlipidemik. Belimbing, hal yang sama. Adalah anti peradangan. Di setiap kasus, termasuk bagaimana kita mengalami hipertensi, kejadian di arteri tadi, itu pasti disertai dengan peradangan. Dan anti peradangan perlu sekali. Kemudian anti hiperglikemik. Kemudian menurunkan kolesterol buah mangga. Mempunyai daya penurun kolesterol yang kuat. Pisang. Bapak Ibu sekalian, pisang mempunyai efek hiper atau anti hiperkolesterolemik. Jadi menurunkan kolesterol. Dan antioksidan sudah pasti. Kemudian nanas anti hiperlipidemik. Sawo anti lipidemik dan anti diabetes. Kemudian hal yang sama duren yang sering dimusuhi. Ternyata menurunkan kolesterol. Jadi sangat bertolak belakang sekali. Sehingga ini yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena sebetulnya sederhana. Ketika ada serangan jantung, dan serangan jantungnya itu sudah lewat, sudah diatasi oleh medis, yuk ganti makanannya. After consume plant-based diet, ini lancar kembali Bapak Ibu sekalian. Saya punya kasus, dan kemudian teman sekali di kantor, 2014 mengalami serangan jantung, ada 10 titik yang tersumbat, 2 titiknya harus dipasang di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tapi kemudian saya bilang jangan pasang, dan dia tetap hidup sampai betul-betul karena meninggalnya bukan karena serangan jantungnya, tapi meninggalnya karena kasus betul-betul sudah waktunya, dalam pengertian adalah memang sudah uzur.
Jadi bukan karena serangan jantung. Jadi sekali lagi ini adalah catatan penting dan mudah-mudahan ini akan mewakili lagi satu lagi hal yang perlu saya sharekan. Saya akan stop dulu ini. Saya akan sharekan lagi satu hal yang menarik buat Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya ingin sampaikan. Ini adalah dari, mohon dilihat, mudah-mudahan jelas sekali ini, prinsip ke-6. Prinsip ke-6 dari buku The China Study. Nutrisi yang sama yang bisa mencegah penyakit sebelum didiagnosa, jadi sebelum sakit. Nutrisi yang kita konsumsi bisa mencegah penyakit. Sekali lagi, sebelum diagnosa, dapat juga memberikan perbaikan pada kondisi setelah diagnosa. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini konteks yang sederhana. Kalau kita merubah makanan kita, dan makanan itu bisa mencegah untuk terjadi serangan jantung, bisa mencegah untuk terjadi aterosklerosis, bisa mencegah untuk terjadinya penyumbatan pembuluh darah, maka kita lepas dari serangan jantung. Itu yang saya katakan tidak panik. Kebalikannya sekarang, ada orang yang sudah pasang ring, ada orang yang sudah serangan jantung. The same nutrition, berikan nutrisi yang sama. Saya memberikan gambaran buah, padahal bukan cuma buah. Berarti di sana ada Korean red ginseng, di sana ada Garcinia cambogia, di sana ada seluruh komponen yang ada di One More product. Itu pasti bisa mencegah terjadinya kelainan pembuluh darah. Kalau produk One More ditempatkan sebagai mencegah dan kemudian diberikan kepada orang yang sakit, yang sudah ada aterosklerosis, yang sudah ada pasang ring, yang sudah serangan jantung, mau serangan jantung lagi atau mau pasang ring lagi, ayo kita berikan One More product. Karena the same nutrition akan memberikan hasil yang sama sebelum maupun setelah diagnosa. Mudah-mudahan ini bisa mewakili kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya akan kembalikan kepada materi, karena ini yang paling penting. Jadi betul-betul kita harus menyadari bahwa ini adalah hal yang perlu kita pertimbangkan, Bapak Ibu sekalian. Ternyata bisa. Pembuluh darah yang tadinya menyempit bisa lancar kembali dengan mengkonsumsi makanan yang bebas dari kolesterol atau seluruh komponen yang bisa menurunkan kolesterol. Itu harus dipegang keyakinan kuat. Nah, masuk dalam konteks bagaimana One More product. Dan kita selalu mengisyaratkan first pass metabolism. Tidak ada metabolisme dalam liver ketika tidak dikonsumsi obatnya atau produknya. Karena apa? Karena kalau di oral atau perolah diminumkan, maka yang diterima adalah hanya sisa. Sementara ketika kita lihat angkanya 300 mg, itu yang masuk hanya 28% atau hanya 84 mg. Karena dibuang melalui feses, karena di metabolisme di dalam hati 60%-nya, kemudian yang masuk adalah hanya sisa daripada 70%. Atau 7% dari 40%-nya berarti 28%, dan itu hanya 84%. Pertanyaan saya sederhana. 300 mg adalah penurun kolesterol. Ingat, hanya 84. Jadi kita harus berpikir transdermal. Kenapa transdermal? Karena bioavailability-nya, kadar ketersediaan hayatinya itu 100%. Seperti hanya kita memberikan infus, seperti hanya kita memberikan intravena. Karena transdermal melalui kulit kita dengan nanoteknologi, dengan wave teknologi, itu akan mampu mendapatkan hasil yang sedemikian rupa. Akan tidak atau mengeliminasi first pass metabolism, akan tetap dalam kadar di dalam darahnya akan tetap, kemudian siapa yang melakukannya dengan transdermal ini akan lebih patuh, lebih mudah melakukan. Mengurangi interaksi secara sistemik, tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain karena tidak disuntikan, dan bisa dilakukan dalam konteks jangka panjang atau keseharian kita, karena kita ingin mencegah. Dan yang terakhir, kalau diberikan pada orang yang sakit, maka terapinya akan jauh lebih bagus, better therapeutic efficacy. Ini adalah transdermal. Seperti hanya di sini mengurangi efek samping. Tidak akan terjadi efek samping karena diberikan secara transdermal dan memperbaiki efektivitas dibandingkan dengan bentuk lain.
Ini yang harus kita siasati Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbicara di Omevia, sama sekali lagi, nutrisi yang bisa memberikan kontribusi terhadap kardiovaskuler adalah salah satunya omega 3 yang ada di Omevia. Nutrisi omega 3, kesehatan jantung dan pembuluh darah. Omega 3, penyakit jantung pembuluh darah. Ini total nih semua. Myocardial infarct, penyakit jantung koroner, kematian karena jantung, cerebrovascular disease berarti termasuk di dalamnya adalah stroke, gagal jantung, congestive heart failure, kematian akibat stroke, ischemic stroke. Ini semuanya ada di Omevia, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu panik. Yuk kita diskusikan, kita tidak perlu panik. Omega 3, penyakit jantung koroner. Resiko penyakit jantung koroner. Koenzim Q10, penyakit jantung koroner. Atau penyakit jantung pembuluh darah. Koenzim Q10, melindungi jantung. Melindungi pembuluh darah. Dan itu adalah yang dipilih oleh One More International, dimasukkan ke dalam Omevia. Koenzim Q10, penyakit jantung, penyakit otak. Seluruhnya terkena. Di sini adalah non kardiovaskuler, berarti bukan di jantung. Sekarang ini di jantungnya. Hipertensinya selesai, pembesaran jantung atau kardiomiopati selesai, gagal jantung congestive heart failure selesai, penyakit jantung koroner selesai, angina pectoris selesai, semuanya selesai, termasuk stroke. Koenzim Q10. Bagaimana dengan hormonal DHEA yang ada di Omevia? Ternyata mengatasi kardiovaskuler, mengatasi penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah. Glukosa diperbaiki, semuanya perbaikan, lipolisis, lemak dihancurkan. Ini mewakili seluruhnya adalah untuk mengatasi jantung, pembuluh darah, stroke. DHEA sama, ini adalah sesuai dengan wanita. Hal yang sama, disfungsi ereksi, bukan sekedar disfungsi ereksi, bukan sekedar fungsi ereksi, tapi juga jantung pembuluh darah. Karena di sini meningkatkan jantung pembuluh darah, dan itu yang harus kita siasati betul-betul. Angka kesakitan akan bisa diturunkan dengan pemberian hormonal. Demikian juga dengan obesitas, demikian juga dengan diabetes. Karena ini akan mewakili kita semua. Ini sering saya sampaikan karena adanya pregnenolon di dalam Omevia. Hasil akhirnya testosteron. Testosteron kita secara keseluruhan adalah rendah atau turun. Dan di sini adalah sakit, bermasalah semuanya. Maka ketika kita mendapatkan Omevia, permasalahan yang sedemikian banyak satu persatu akan mulai dikikis. Kita tidak perlu panik lagi dengan apapun yang terjadi di dalam pembuluh darah kita karena kolesterol, karena testosteron kita perbaiki melalui pregnenolon. Hal yang sama di DHEA, hal yang sama dengan testosteron di barusan cerita, maka akan memperbaiki pembuluh darah. Bagaimana dengan melatonin? Melatonin, siang malam, hipofise, seluruh hormon yang keluar dari hipofise akan mengantarkan ke perbaikan atau keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Melatonin untuk cardiovascular disease. Kita tidak perlu ragu di sini. Ini gambarannya. Tekanan darah, profil lipid, gagal jantung, vaskulopati, kelainan pembuluh darah seperti yang tadi saya cerita, akibat DM misalkan, ini selesai oleh melatonin. Betapa bangga kita punya produk Melatonin Plus. Melatonin kardiovaskuler. Bagaimana keuntungan-keuntungan melatonin ketika kita mengkonsumsi atau memanfaatkan, mengaplikasikan transdermal Melatonin Plus untuk jantung dan pembuluh darah. Hal yang sama, antioksidannya, perbaikan fungsi endotel, perbaikan mengurangi reaktivitas daripada platelet atau trombosit untuk beragregasi atau berkumpul, memodulasi enzim, central nervous system akan diperbaiki, anti-inflammator. Dan ini menyebabkan sebagai antihipertensi. Sehingga akan betul-betul akan dicapaikan endotel yang baik maupun fungsi endotel yang diperlukan oleh kita. Sehingga betul-betul memelihara atau mencegah, memproteksi, melindungi pembuluh darah kita. Melatonin cardiovascular disease. Kemudian melatonin cardiovascular disease. Secara keseluruhan, ini sebagai anti radikal bebas atau antioksidannya mengcover secara keseluruhan.
Bangga kita punya melatonin plus. Melatonin seperti hal yang sama, demikian juga dengan fungsi yang lain termasuk anti kanker. Kita tidak perlu ada kekhawatiran, kita tidak perlu ada kepanikan. Slim style, turun berat badan berarti hipertensi turun. Turun berat badan berarti diabetes selesai. Turun berat badan berarti serangan jantung, stroke itu mengalami penurunan hebat dengan slim style karena turun berat badan. Bagaimana dengan yang tadi saya sampaikan lagi? Sekarang kita bicara guarana, buah juga. Kita tidak terlepas dari sana. Ya, ternyata keuntungannya luar biasa untuk seluruh fungsi kita, untuk seluruh kebutuhan tubuh kita dari guarana. Ini adalah salah satunya untuk ginjal. Ini proteksi untuk ginjal berarti proteksi untuk jantung, proteksi untuk paru-paru, proteksi untuk otak kita. Melindungi sel, meningkatkan energetik daripada sel, antiinflamasi, angiolitik, antioksidan, antidepresan. Ini adalah Paulina cupana. Kemudian Garcinia cambogia kita sudah kenal. Oksidatif stres. Ini hal yang sama. Ini khusus untuk nefropati. Nefropati berarti penyakit pada ginjal. Demikian juga dengan pada jantung. Hal yang sama akan dilindungi. Hal yang sama, Bapak Ibu sekalian, lipid blood profile. Jadi akan bisa mengatasi gangguan lipid, profil lipid di dalam darah kita. Karena Garcinia cambogia, selain gula darah. Overweight, obese patient. Jadi betul-betul dikuatkan dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Bagaimana dengan jahe? Bapak Ibu sekalian, kita tidak ragu. Karena di sini ada cardioprotective, cardiovascular protection, anti-obesitas, anti-diabetes yang kita ceritakan. Ini semua akan didapatkan karena kita memperoleh dari stem cell yang mengandung jahe. Kemudian, hal yang sama, didapatkan lagi serum lipid, serum glukosa, antioksidan. Kita tidak perlu ada keraguan. Dan ini adalah jurnal yang jelas, Pharmaceutical Science Desember 2015. Kemudian, jahe lagi, kita tidak lewatkan lagi sekarang. Bagaimana katesin di dalam green tea? Bapak Ibu sekalian, green tea memberikan efek yang luar biasa. Selain daripada menurunkan oksidatif stres atau sebagai antioksidan. Kita akan mendapatkan semuanya dari green tea. Kemudian green tea hal yang sama, kita mendapatkan penjelasan yang sama. Kelainan ginjal, green tea kelainan ginjal lagi. Green tea penyakit ginjal. Bagaimana dengan spirulina? Spirulina kita tidak bahas. Kenapa? Karena sedemikian panjang ceritanya mengenai spirulina. Satu king of nutrition. Satu masukan akan memberikan proteksi banyak. Nutrisi yang akan memberikan proteksi terhadap seluruh sistem di dalam kita. Ginseng di dalam PNG ternyata hiperglikemik, hiperlipidemik yang kita sorot sekarang, hipertensi yang kita sorot sekarang ada di dalam PNG. Kemudian PNG apa saja yang didapatkan secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian dapat. Tolong perhatikan cardiac contractility fungsi, baik hipertrofi maupun heart rate-nya. Ini akan bisa dinormalkan kembali oleh ginseng yang ada di dalam PNG. Kegemukan pasti akan turun karena ginseng. Demikian juga keuntungan yang lain daripada ginseng, termasuk kerusakan saraf akibat ischemic stroke, kekurangan oksigen, kekurangan aliran darah di dalam otak. Kemudian ginseng metabolic syndrome. Secara keseluruhan akan bisa diatasi baik obesitas, penurunan kolesterol, cardiovascular disease, hipertensi, hiperlipidemi. Ini adalah Korean ginseng. Korean ginseng hal yang sama, didapatkan yang sama. Ini fungsi yang lain, kita tidak perlu bahas lagi. Korean ginseng pada diabetes, Korean ginseng pada diabetes, Korean ginseng pada diabetes, secara keseluruhan kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan saponin? Saponin juga sama untuk diabetes. Saponin juga sama untuk melindungi secara keseluruhan. Dan di sini bicaranya hiperglikemi. Hiperglikemi adalah calon daripada serangan jantung.
Bagaimana dengan silver ion? Silver ion juga sama, berhubungan dengan diabetes, berhubungan dengan serangan jantung, berhubungan dengan stroke. Hal yang sama kita mendapatkan lagi. Germanium yang kita titipkan di dalam PNG ternyata bisa memperbaiki sirkulasi darah. Ini sangat diperlukan sekali pada serangan jantung. Germanium hal yang sama, fungsinya banyak sekali, organnya juga banyak, ginjal, liver, paru-paru, lambung kita, jantung kita, otak kita, semua akan diperbaiki oleh karena germanium. Bagaimana dengan B12 plus? Silahkan pertimbangkan karena ini sangat diperlukan sekali. Bagaimana dengan Sorni? Bagaimana dengan produk lain? Silahkan. Semuanya ada dan kita masuk dalam diskusi. Mas Pras, mudah-mudahan kita masih punya waktu banyak untuk diskusi. Solusi terbaiknya adalah stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Jadikan buah sebagai makanan utama karena kita sudah berdiskusi tadi. Manfaatkan seluruh produk One More. Sekali lagi, kombinasikan produk One More. Kita sudah masuk di pesertanya luar biasa hari ini sampai 663, 664, ada yang hilang timbul, dan pola hidup sehat. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Kita masuk dalam konteks diskusi. Silakan Mas Pras. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa materi malam hari ini yang telah di-sharingkan kepada kita sekalian, sangat bermanfaat. Jadi tidak cuma nakut-nakuti, tapi ada solusinya. Jadi kita tidak perlu lagi panik Bapak Ibu, karena solusinya tadi sudah sangat dijelaskan, sangat gamblang oleh Pak Dokter Setio malam hari ini. Yang pertama kalau kita garis bawahi adalah atur pola makan. Setelah atur pola makan, segera lakukan terapi transdermal. Semua produknya itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, terutama untuk pembuluh darah. Itu yang menjadi sasaran utamanya adalah pemulihan dari pembuluh darah itu ya dok. Alhamdulillah malam hari ini sangat luar biasa dok. Pesertanya ada 665. Ya, 67 tadi sampai 667, luar biasa. Antusiasme dari rekan-rekan di One More ini, dan ada juga yang baru hadir dan belum tahu tentang produk-produk One More. Jadi nanti kami sarankan kepada Bapak Ibu yang baru hadir dan ingin lebih tahu jelas tentang produk-produk One More, silahkan nanti selesai acara ini menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu dalam acara Zoom malam hari ini. Baik dokter, saya izin membacakan pertanyaan ini. Luar biasa. Walaupun baru setengah perjalanan sudah masuk kurang lebih 28 pertanyaan. Wow. Ini yang tersaring dok. Dan semuanya pertanyaannya ini berbobot semua ini. Saya bingung kalau saya bacakan satu persatu, kemungkinan kita bisa sampai jam 12 malam nih dok. Ya Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya antusias dari yang hadir mengajukan pertanyaan, jadi mohon maaf nanti apabila beberapa pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa kami bacakan satu persatu karena kita dibatasi oleh waktu. Dan kami akan bacakan rangkuman pertanyaan yang serupa, itu tidak akan kami ulang, nanti mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikut gitu Bapak Ibu. Yang pertama dok, ini ada pertanyaan tentang pemasangan ring. Ini ada beberapa pertanyaan yang kait dengan pemasangan ring dari Heriani, dari Ibu Heriani. Ini asal kotanya beliau tidak tulis, menanyakan kalau sudah pasang ring apa boleh pakai PNG dan bisa mengurangi atau memulihkan kembali terhadap jantung yang sudah dipasang ring. Ini ada beberapa 4 pertanyaan yang serupa, jadi mungkin cukup satu jawaban saja, diwakili oleh Ibu Heriani. Silakan dok. Baik. Terima kasih Mas Pras. Seperti yang tadi saya ceritakan, ingat ya, yang sudah pasang ring, orangnya sehat kan? Bisa ketemu kan sama kita kan? Tidak dalam kondisi di ICU dan lain sebagainya, sudah pasang ring. Artinya apa berarti? Jantung kita tuh luar biasa, Pak. Pasien ini sudah pasang ring. Artinya adalah penyempitan yang 90%, yang benar-benar harus dipasang, sudah dipasang. Sudah tidak ada lagi serangan jantung. Nah, persoalannya adalah, sekali lagi persoalannya adalah, mohon maaf sekali lagi, ditunggu lagi nih pasang ring berikutnya kapan? Jadi tidak ada edukasi Pak di sana Pak.
Jadi sangat ditunggu, nanti pasang ring lagi ya, nanti cek lagi ya. Ini nggak selesai-selesai, Pak. Kita harus apa namanya? Harus berpacu dengan sana. Dan kita harus pakai betul-betul pemikiran kita yang bijak. Kalau orangnya sudah tidak serangan jantung, maka hal yang harus kita lakukan seperti yang saya didiskusikan. Bagaimana kita bisa mengatasi arteriosklerosis, bagaimana kita bisa mengatasi penyempitan pembuluh darah. Dan tadi sudah jelas gambarannya. Dengan merubah pola makan, pembuluh darah yang menyempit itu menjadi lancar kembali, tidak perlu pasang ring. Jadi buat 4 pertanyaan ini, Mas Pras, kalau mau pasang ring, tolong ditransfer dulu uangnya ke saya. Yuk kita selesaikan dengan One More Internasional. Luar Produknya. biasa. Karena nggak akan selesai pasang ring lagi. Ini harus kita pikirkan. Artinya apa sekarang? Rubah pola makan. Jangan makan lagi kolesterol. Dan ini tidak ada cerita kalau di sana tidak akan diceritakan sana. Tidak ada larangan itu. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Jadi bagi orang yang sudah pasang ring atau sudah serangan jantung dan belum pasang ring, tapi sudah serangan jantung nih. Sudah ada angiografi, ada penyempitan pembuluh darah sekian. Mari kita berpikir berbeda. Jangan langsung pasang ring, atau yang sudah pasang ring, jangan pasang ring lagi. Lebih baik transfer ke Mas Pras, kita lakukan hitung-hitungan dengan produk dari One More. Kenapa demikian? Karena kita bisa melakukan. Sekali lagi, kita bisa berbuat, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu pasang ring dulu. Selama menunggu periode pasang ring ini, ayo kita lakukan. Perbanyak makan buah. Kenapa buah? Karena buah tidak mengandung kolesterol. Harapan kita, pembuluh darah yang menyempit itu di seluruh cabang atau di bagian cabang-cabang mengalami pengurangan. Sehingga ketika diperiksa lagi, tidak perlu pasang ring. Apalagi ditempelkan, ingat ya, Omevia, Melatonin Plus, Stimsal, PNG, bagi laki-laki ditambahkan Gentleman Night-nya, bagi wanita ditambahkan Ladies-nya, itu selesai. Demikian juga dengan Dekamin, B12 Plus, patch-nya untuk sorninya, silakan. Karena semuanya memberikan efek, ingat semuanya memberikan efek anti hiperlipidemi atau anti hiperkolesterol. Sehingga kita harus punya keyakinan kuat bahwa produk One More Internasional, hampir seluruh produknya kecuali Dekamin dan vitamin B12 Plus, itu memberikan efek menurunkan, mengatasi arteriosklerosis, mengatasi sumbatan pembuluh darah. Asal, ini yang catatan, asal jangan makan lagi kolesterol. Jangan makan lagi makanan berlemak. Gunakan seluruh produk, pola pikir kita harus berubah dulu, maka kita akan mendapatkan hasil itu. Mudah-mudahan menjawab, Mas Pras. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Terima kasih dokter, luar biasa. Ya. Jawabannya sangat tegas dan lugas daripada pasang ring. Yuk kita hitung-hitungan, boleh transfer ke Pak Dokter atau ke saya. Mari kita lakukan terapi dan pengawasan secara ketat bagaimana caranya tidak pasang ring lagi dan jantung kita bisa pulih kembali sehat, gitu ya dok ya. Betul. Oke. Betul. Nanti kalau yang butuh nomor telepon saya boleh saya ketik di kolom chat daripada pasang ring gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Adila Fitri. Masih ada berkaitan juga 3 pertanyaan hampir sama, saya rangkum saja. Ini kaitannya pertama dengan tanda-tanda ya, kemudian tanda-tanda, kemudian berkaitan dengan bagaimana bisa menstabilkan denyut atau detak gitu. Nah ini pertanyaannya mungkin saya bacakan dulu, ini perwakilan ya untuk Bapak Ibu yang bertanya hampir sama ini. Ini perwakilan saja, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Adila Fitri. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya, suami saya dulu tahun 2007 pernah divonis penyempitan pembuluh darah ke jantung. Sudah beberapa tahun ini aman-aman saja dok, katanya. Dari 2007 terus aman-aman. Kemudian, tapi akhir-akhir sekarang itu denyut jantungnya semakin tidak stabil. Nah, kemudian detaknya semakin cepat, bahkan kalau kita letakkan tangan di dadanya terasa bergetar. Itu kenapa ya dok? Itu pertanyaannya. Terus ada juga pertanyaan yang hampir mirip serupa. Betul. Apakah detak jantung yang keras itu adalah ciri-ciri kita sudah terserang penyakit jantung? Terus kemudian pertanyaan yang serupa juga,
apakah yang sering keluar keringat dingin di tangan itu ciri-ciri juga serangan jantung juga. Nah, ini mungkin masih hampir mirip-mirip ya, Dok ya. Ya, silakan dijawab, Dokter. Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika badan kita memberikan isyarat dalam bentuk gejala seperti itu, jantung berdebar-debar, denyut jantungnya keras sekali, tidak normal, lebih dari 70-80 kali per menit, kemudian bahkan tidak teratur. Demikian juga dengan keringat yang harusnya keringatnya di seluruh tubuh kita, tapi dia ada di tangan saja, itu pun memberikan satu isyarat, itu adalah alarm. Jadi yang terbaik gimana? Yang terbaik adalah periksa. Apalagi 2007 sudah ada penyempitan, sekarang berjalan. 2007 sampai hari ini masih konsumsi lemak dan kolesterol. Tidak mungkin membaik gambarannya. Pasti memburuk. Apa yang terjadi? Penyakit jantung itu banyak. Bisa gangguan irama jantung, bisa gagal jantung, gagal memompa, bisa betul-betul berkembang terhadap penyempitan lagi. Tinggal menunggu waktu untuk serangan jantung. Demikian juga dengan yang tadi cerita mengenai keringat. Kita tidak bisa sederhana. Kalau ada yang tidak normal, maka berarti dalam sistem kita tidak normal. Pengeluaran itu harusnya ada di dalam feses, urin, keringat, dan CO2 kita. Tapi ini tiba-tiba yang dominan adalah keringat. Maka kita harus berpikir bagaimana paru-paru kita dengan CO2-nya. Bagaimana pencernaan kita dengan buang air besarnya. Bagaimana saluran kemih kita dengan buang air kecilnya, dengan urinnya. Kalau itu mengalami gangguan, Bapak, Ibu, teman-teman, berarti jantung kita juga terganggu. Liver kita juga terganggu. Seluruh sistem itu berikatan. Maka segera periksa, tapi sebelum periksa dan sebelum action, kita harus berpikir ambil sekarang. Jangan takut. Jangan takut dengan diperiksa. Diperiksa hanya untuk konfirmasi bahwa kita ada masalah. Masalah jantung atau tidak, itu tergantung dari pemeriksaan. Tapi setelah itu yang harus dilakukan adalah rubah pola makan kita. Tidak makan lagi lemak, tidak makan lagi kolesterol. Kalau itu tidak dirubah, mohon maaf, berarti kita tidak silaturahmi malam hari ini. Lupa apa yang disebut, apa yang disampaikan sama Dr. Setio. Setelah itu apa? Manfaatkan produk. Ada PNG, tempelkan PNG. Gunakan transdermal delivery system. Karena berbeda. Ibu, Bapak coba tolong perhatikan. Tolong perhatikan sekarang. Bagaimana One More membuat transdermal delivery produknya. Ya. Kalau masih ada bahasa dengan koyo, masih ada bahaya dengan tempel. Coba perhatikan. Sedemikian tipis. Sekali lagi, sedemikian tipis. Tapi booming. Itu juga berarti beda dengan yang diceritakan yang lama. Sekarang kita mau membandingkan itu nggak mungkin banget. Karena teknologinya berbeda, nanoteknologi, wave teknologi yang disertakan di sana, nano wave teknologi. Ini luar biasa. Jadi jangan ragu, jangan panik. Ketika dapat, mohon maaf ya sekarang, kita langsung luruskan. Keringat banyak di telapak tangan. Jantung berdebar-debar. Segera lakukan perubahan pola makan. Setelah itu apa yang dilakukan? Manfaatkan transdermal dari perisistem seluruh produk yang ada. Omelia, Melatonin Plus, Slim Cell, PNG. Apa yang sekarang yang punya lagi? Dekaminnya, B12 Plus-nya, kemudian Ladies Night, Gentleman Night. Silakan aplikasikan itu dan yuk kita sama-sama. Mau 1 minggu kita evaluasi, ayo. Mau 2 minggu kita evaluasi lagi, kita lihat lagi. Denyut jantungnya seperti apa, keringatnya seperti apa. Itu jawaban saya, Mas Pras. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, terima kasih dokter. Sudah sangat menjawab dari pertanyaan teman-teman yang hadir. Jadi tadi memang ada beberapa pertanyaan yang serupa tentang tanda-tanda dokter. Jadi tanda-tanda ada yang menanyakan apakah jantung berdebar-debar itu adalah sudah masuk kategori serangan gitu kan. Kemudian ada juga yang merasa sering keluar keringat dingin di tangan gitu dok. Nah, kemudian ada yang sering gemetar gitu. Nah itu tadi mungkin sudah diwakili dari satu pertanyaan dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di kolom chat. Baik dokter, masih banyak lagi nih pertanyaan yang luar biasa dok. Tidak berhenti pertanyaannya. Iya betul dok. Ini saya coba saring-saring. Jadi teman-teman sebelum mengajukan pertanyaan dimohon menyebutkan nama dahulu, asal kota, kemudian pertanyaan, dan diharapkan pertanyaannya terkait dengan materi malam hari ini.
Ya, Dan betul, nanti betul. di ujung acara atau di akhir acara, silakan teman-teman yang mau mengajukan untuk materi minggu selanjutnya atau materi minggu-minggu Ya, berikutnya, boleh diketikkan di kolom chat agar nanti bisa kita diskusikan dengan Dokter Setia untuk materi yes. apa yang paling banyak diinginkan oleh teman-teman yang hadir di Teman-teman ruangan semua. Zoom ini. Betul, betul. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Susi. Ibu Susi Alia dari Gresik. Nah, ini pertanyaannya mungkin hampir pernah kita bahas, tapi ini ada kaitannya atau tidak gitu. Dulu pernah kita membahas tentang asam lambung, dok. Oke. Nah, ini jadi pertanyaannya, apakah angin duduk itu juga termasuk serangan jantung? Nah, itu. Hmm. Karena banyak penderita angin duduk, jadi yang katanya angin duduk itu tiba-tiba meninggal walaupun dia kondisi sehat. Nah, ini Oke. pertanyaannya nih sangat luar biasa nih. Jadi mungkin beliau sedang mendengar atau mengalami ada tetangga atau saudara gitu yang kena angin duduk meninggal. Ada yang bilang itu angin duduk, ada yang bilang itu jantung, dok itu. Nah, ini mohon pencerahannya nih, dok. Silakan, dokter. Terima kasih Mas Pras. Balik lagi ke kondisi seseorang. Umumnya yang dibicarakan itu bukan serangan jantung, tapi yang dibicarakan adalah gangguan lambung. Asam lambung yang tidak selesai-selesai, kemudian sampai membuat dada ini terasa nyesek sekali, tidak bisa nafas sama sekali dan kemudian meninggal. Tolong disimak baik-baik. Nah, yang saya ingin jelaskan adalah bahasa awamnya adalah angin duduk. Dan bahasa awam angin duduk itu adalah dalam bentuk seperti hanya serangan. Jadi tiba-tiba kena serangan angin duduk. Kalau sudah berbicara serangan, maka yang fatal itu dua. Stroke atau serangan jantung. Sekali lagi, stroke atau serangan jantung. Karena dalam bentuk serangan. Tiba-tiba. Itulah yang dikatakan sebagai silent killer. Tidak ada gejala. Kan tadi bicara Mas Pras bicaranya sehat-sehat saja. Ini Ya. yang lucu kadang-kadang. Semua orang menyatakan dirinya sehat. Alhamdulillah dok saya sehat. Cuman saya ada sedikit asam lambung. Ini isyarat yang salah. Sekali lagi, ini adalah isyarat yang salah. Kenapa demikian? Karena merasa tidak ada gangguan jantung, tidak ada gangguan otak atau pembuluh darah di otak. Saya hanya ada asam lambung. Padahal ketika kondisi asam lambung ini tidak terselesaikan, maka mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Kenapa? Karena kita tidak diperiksa. Mas Pras tidak diperiksa. Apakah di jantung pembuluh darahnya sudah ada penyempitan? Apakah di pembuluh otaknya sudah ada aneurisma atau ada penyempitan juga? Kita tidak diperiksa. Jadi ketika terjadi serangan angin duduk, itu seolah-olah menyalahkan, saya kan cuma mah doang, saya sehat-sehat aja. Kenapa? Karena tidak diperiksa. Jadi mohon maaf, kalau saya boleh kalimat negatif banget saya harus menyampaikan. Dibiarkan sampai terjadi serangan. Nah ini harus kita siasati. Jadi kalau kita ada gejala mah, kita gejala gastritis karena kita sudah bicara mengenai lambung, itu pasti berhubungan dengan jantung kita. Kenapa demikian? Karena makanan. Kenapa orang itu mahnya tidak selesai-selesai? Karena makanannya mengandung lemak dan kolesterol yang sulit sekali untuk dimetabolisme. Sulit sekali dicerna, memerlukan asam lambung terus-terusan. Setiap makan memerlukan tinggi asam lambung. Kalau sudah jelas makanannya adalah lemak dan kolesterol, bagaimana terjadi dengan pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk jantung dan pembuluh darah di otak? Menyempit. Tapi karena tidak diperiksa. Jadi ketika terjadi serangan angin duduk, secara bahasa awam, tiba-tiba tidak bisa pulang lagi. Pulangnya langsung ke Rahmatullah. Ini yang cerita harus disiasati. Jadi kita, mohon maaf sekali lagi, kita tidak dianjurkan rutin periksa. Kita tidak punya medical record yang update. Sekali lagi, yang update adalah lokasi kita, posisi kita, selfie kita, itu update terus. Tapi kesehatan kita tidak pernah kita update. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang paling penting sekali bahwa gejala apapun dalam tubuh kita itu tidak single, tidak satu organ. Sekali lagi, keringat yang sulit keluar atau keringat yang berlebihan pasti ada problem dalam sistem tubuh kita yang lain. Tidak bisa buang air besar, pasti ada problem di jantung, di liver, di ginjal, di paru-paru, di otak kita. Kenapa demikian? Karena berhubungan.
Buang air dengan buang air kecil yang sulit juga sama, akan mempengaruhi ginjal. Ginjal akan mempengaruhi pembuluh darah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak pernah tidak berhubungan, Bapak Ibu sekalian. Mohon menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Dan biang keladinya, judulnya adalah makanan. Ada beberapa chat yang saya baca, memang makanan. Malah ada pertanyaan yang lebih lucu lagi. Dok, makanan bagus, tapi vitamin C kan akan mengganggu ginjal. Vitamin C yang mana dulu? Kalau vitamin C-nya dari kimia, udah jadi minuman, diminum terus-terusan, mohon maaf, terjadi hyperacidity. Terjadi tingkat keasaman di dalam ginjal yang sangat tinggi sekali, sehingga akan merusak ginjal, menimbulkan kristalisasi asam urat, batu ginjal, itu terjadi. Tapi kalau asam vitamin C-nya berasal dari buah, dari sayuran, no, pinter sekali tubuh kita. Oh, udah luar biasa, majikanku tidak memberikan kimia lagi. Majikanku hanya memberikan dekamin dan B12 plus yang berbeda dengan yang kita bicarakan tadi. Jadi ini harus kita siasati. Kalau perlu vitamin, dekamin, B12 plus, more than enough. Yang lainnya buah sayur, buah sayur, buah sayur. Itu sudah dapat kita. Mudah-mudahan diterima. Serangan angin duduk harus dipikirkan serangan jantung. Demikian Mas Frat. Oke, terima kasih dokter. Luar biasa. Jadi kalau sudah ada, hati-hati kalau ada asam lambung itu akan berkaitan juga dengan jantung dan Betul. akan berkaitan dengan kontrak habis. Mungkin begitu ya dok ya. Yes. Kalau udah kontrak habis sudah kita pulang, tapi bukan pulang ke rumah tapi pulangnya ke rahmatullah kata dokter. Ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ini saya akan membacakan pertanyaan dari salah satu teman kita yang hadir di ruangan Zoom ini yang mengalami penyakit jantung ya dok ya. Dokter, Siap. saya Juli dari Bekasi, saya mau tanya dokter. Oh, beliau punya pasien, sorry. Mungkin ini beliau perawat atau mungkin juga tenaga medis dok. Saya punya pasien irama jantungnya, gambaran EKG-nya adalah SR fast. Sudah dikasih obat fast-nya, tidak berkurang. Yang mau saya tanyakan, transdermal yang diberikan apa saja dan reaksinya berapa lama dengan kasus seperti ini? Apakah dengan pakai transdermal irama jantungnya bisa normal kembali? Dokter tidak ada fast. Maksudnya setelah pakai transdermal irama jantungnya apakah normal Tidak kembali perlu, dokter? Tidak ada tidak fast. memerlukan lagi. Ya, baik, terima kasih. Baik. Mohon dijawab. Baik, terima kasih. Ini adalah satu persoalan yang tolong dipikirkan, bahwa seluruh produk dari One More dengan teknologi transdermal delivery system nanoweb teknologi itu tidak serta-merta, sekali lagi, tidak serta-merta akan bisa yang dilakukan oleh obat, minum, obat suntik, obat infus. Itu beda. Sekali lagi, kita tidak boleh ke arah sana. Kasusnya adalah gangguan irama jantung. Kasusnya adalah penyakit jantung. Saya ingin meluruskan buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan seolah-olah menggantikan manfaat yang ada di dalam produk One More sebagai anti hipertensi, sebagai anti hiperkolesterolemi, sebagai anti diabetes, sebagai anti agregasi platelet, sebagai anti apapun, itu tidak serta-merta harus disamakan dengan obat yang tadi dibicarakan. Nah, sekarang sebagai yang akan memberikan irama jantung membaik, tapi hasilnya tidak membaik. Pertanyaan saya sederhana, why? Dan saya akan jawab langsung, kenapa? Karena makanannya tidak dirubah. Karena protein yang dimakannya masih protein yang sama. Sehingga gambaran yang terjadi, obat yang diharapkan bagus, itu juga tidak didapatkan maksimal. Nah, sekarang jawaban yang tadi, apakah bisa sekarang produk One More? Jawabannya adalah yes. Absolutely yes. Kita tidak perlu ragu ke sana. Catatan pentingnya, rubah makanannya. Sekali lagi, rubah makanannya. Buah diperbanyak, sayur diperbanyak, ubi-ubian menjadi pilihan. Tidak ada lagi kolesterol. Ketika kolesterol masuk, ketika lemak masuk, ketika protein hewani masuk, maka irama jantung tidak selesai-selesai. Obat sedemikian banyak pun tidak akan bisa. Kemudian
secara psikisnya, ingat ya, psikisnya itu sangat dominan sekali pada irama jantung. Karena jantung tidak bisa disuruh oleh kita untuk pelan atau untuk tinggi. Tapi ketika pola pikirnya jelek, ketika pikirannya juga tidak dengan kecemasan yang tinggi, dengan depresi yang tinggi, maka irama jantung tidak selesai-selesai. Ketika ditempelkan melatonin, sekali lagi, ketika ditempelkan melatonin plus, maka perbaikan hormonal, perbaikan irama jantung. Ketika ditempelkan omevia, maka akan didapatkan perbaikan. Tapi bukan menggantikan obat yang tadi disebutkan. Saya tidak mau ingin menyebutkan obat. Ini yang harus kita siasati. Jadi bukan menggantikan obat, tapi kita harus punya keyakinan manfaatnya akan didapatkan perbaikan pada irama jantung. Kita tidak boleh ragu. Kita punya Google semua, kita punya Android semua, tinggal klik bagaimana peranan melatonin terhadap jantung, bagaimana peranan hormonal yang lain, komponen yang lain yang ada di produk-produk Panmot, itu semuanya akan memberikan suatu manfaat memperbaiki irama jantung. Jadi kita tidak boleh ada keraguan. Any kind of the cases. Apapun penyakitnya, sama. Jadi kalau pertanyaan dari di sini ada pertanyaan saya baca, bagaimana dengan cuci darah, Dok? Berapa produk Panmotnya? Selalu pertanyaannya ke sana. Ini bukan obat, ini nutrisi yang dimanfaatkan dengan teknologi nano, dengan teknologi wave atau gelombang, sehingga mendapatkan suatu penetrasi yang luar biasa melalui transdermal. Yuk kita manfaatkan nutrisi ini untuk mendapatkan perbaikan pada sistem. Ketika kasus ini adalah jelek pada jantung, berarti kardiovaskulernya jelek, maka kita akan coba berusaha. Tapi targetnya tidak jantungnya, tidak irama jantungnya saja. Karena saya yakin bermasalah di psikisnya, bermasalah di lambungnya, bermasalah di asam lambungnya. Sangat kompleks masalahnya. Sehingga dengan demikian kita manfaatkan nutrisi yang ada di dalam produk-produk Panmot. Selalu saya menganjurkan omevia, melatonin plus, slim style, PNG, dan seluruh produk dimanfaatkan. Ini akan memberikan suatu kontribusi, ini akan memberikan sinergisme, sehingga didapatkan hasil yang optimal. Mudah-mudahan menjawab, Mas Pras, silakan. Baik, terima kasih dokter. Masih ada waktu Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Jadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan lagi. Wow. Nah, yang terkait dari pertanyaan terkait dari materi malam hari ini, dan juga sudah muncul dokter beberapa usulan-usulan untuk materi minggu depan. Materi berikutnya ya, untuk minggu depan betul, silakan. sudah muncul. Kebanyakan di sini ada yang berkait dengan tumor, kemudian prostat. Nah, itu mungkin. Ya, ada juga yang minta vertigo, dan juga ada beberapa pertanyaan usulan-usulan lain yang untuk kita sampaikan materi untuk minggu berikutnya, Dok. Siap. Baik, dokter, ini ada pertanyaan yang bagus ya dari Bapak Awaludin Medan. Ini terkait pertolongan pertama, karena mungkin beliau melihatnya bahwa kita memang bukan tenaga medis, tapi ini pertanyaannya cukup bagus. Maksudnya beliau ini adalah Pak Awaludin Medan bertanya, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan apabila ada seseorang yang terkena serangan jantung tapi kontraknya belum habis, Dok. Artinya mungkin masih ini ya, masih ada tanda-tanda dia mungkin sudah mulai engap, atau mungkin dia sudah mulai agak kejang gitu, atau dia sesak atau sakit jantungnya. Nah, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan ini? Silakan, dokter. Jawabannya singkat, Mas Pras. Pak Waludin, jangan sekali-kali kita bertindak ketika kita tidak punya kemampuan. Jadi ada pelatihan yang memang bersertifikat, kita bisa mengetahui detil orang itu adalah serangan jantung, kemudian kita melakukan tindakan P3K. Seperti halnya P3K, tapi ini khusus untuk jantung, khusus untuk stroke dan seterusnya. Tapi itu pun terbatas. Kenapa terbatas? Karena yang diberikan pelatihan, balik lagi para tenaga medis. Sekali lagi pada tenaga medis. Jadi buat kita ketika berhadapan dengan, mohon maaf sekali lagi, salah kita tidak perlu takut. Tapi lebih baik kita bertindak dibandingkan dengan kita diam. Setuju ya? Nah, betul. Artinya kalau memang memungkinkan ketika kita berhadapan dengan pasiennya itu kita duga, katakanlah, kita duga adanya serangan. Karena kita tidak tahu antara serangan jantung dengan serangan
stroke kita nggak tahu sama sekali. Ketika kasus itu terjadi nggak ada lagi, segera bawa ke rumah sakit, segera bawa ke unit pelayanan medis. Itu kita tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, kita tidak perlu melakukan apa-apa dan itu adalah sudah hebat. Karena apa? Karena ada golden period, ada waktu yang emas, waktu yang sangat penting sekali bagi orang dengan serangan jantung. Sekali lagi, waktu yang sangat penting sekali sehingga dia harus segera masuk ke UGD, melakukan tindakan, setelah itu stabil. Karena kita tidak punya alat, kita tidak punya tensi, kita tidak punya stetoskop, kita tidak bisa melakukannya, maka tindakan yang terbaik adalah 119 kalau di sana. Artinya adalah minta pertolongan. Langsung ke medis. Baik stroke maupun serangan jantung. Nah, tadinya kita berharapkan, gimana kalau kita tempelkan PNG? Gimana kalau kita tempelkan Omevia? Itu lebih baik belakangan. Kita mohon bersabar dulu, biarkan medis melakukan. Setuju ya? Ketika sudah stabil, baru boleh kita bertindak. Kita punya Omevia, kita punya melatonin, kita punya PNG, silahkan lakukan. Tapi setelah stabil. Kenapa demikian? Karena kehati-hatian kita perlu. Ingat ya, produk kita bukan obat untuk serangan jantung. Produk kita bukan semata-mata untuk mengatasi serangan stroke. Tapi saya harus memberikan isyarat lagi. Mau kita tempelkan setelah terjadi serangan atau kita tempelkan sebelum terjadi serangan? Tolong menjadi catatan penting. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara dan lain sebagainya, jangan nunggu dia jadi serangan dulu. Tapi anjurkan dari mulai sekarang menggunakan produk One More. Untuk apa? Untuk memberikan nutrisi dalam rangka mencegah. Kita punya saudara, kita punya teman, kita punya kerabat, apalagi mereka punya duit banyak, katakanlah sayang banget. Duitnya banyak, tapi sayang banget nih. Maka mulai dari sekarang anjurkan. Anjurkan perubahan pola makan. Anjurkan manfaatkan PNG. Nggak usah susah-susah kita tempelkan dulu lah. Ya, saya punya kebiasaan, 1 lembar itu dibagi bukan dibagi cuma 4, tapi dibagi 8. Bahkan saya bagi lagi yang 8 itu, bagi lagi yang paling kecil itu, dan 8 bagian itu saya potong lagi. Karena saya perlu tempelan kecil untuk PNG-nya. Belum yang lain juga sama. Tapi ketika ditempelkan, kita mampu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, maka kita akan merasa. Nah, transfer inilah yang perlu kepada mereka. Yang belum kena serangan. Jangan nunggu serangan terus kita panik, nggak karuan ditempelkan, nggak ada gunanya kita. Karena ada golden period. Ada waktu yang sangat-sangat menentukan buat seseorang. Saya punya teman datang konsultasi, umurnya baru 38 tahun, punya jabatan di kementerian. Ketika datang dengan gambaran serangan jantung, dengan gambaran penyempitan pembuluh darah. Dia melakukan olahraga biasa di Senayan, kemudian jatuh. Orang melihatnya pingsan, orang melihatnya istirahat, tertidur. Tapi kemudian tidak bangun lagi. Sekali lagi, tidak bangun lagi dan tidak ada orang yang tahu itu siapa. Ketika dilihat handphonenya, ketika dilihat SIM, KTP dan baru ketahuan. Ternyata dia sudah meninggal. Jadi ini yang saya katakan serangan jantung. Kita harus menyiasati, jangan menunggu itu, langsung segera bawa. Kalau kita ada kendaraan, kita tahu di mana alamat rumah sakit atau klinik terdekat, segera bawa ke sana. Itu Pak Waludin, jangan menunggu waktu, jangan bicara PNG, jangan bicara produk One More. Ketika sudah stabil, sudah oke, baru kita bicara. Demikian Mas Pras, mudah-mudahan memberikan satu jawaban yang lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih dokter. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa produk kita ini bukan obat. Artinya kalau sudah terjadi serangan, kita segera lakukan tindakan secara medis. Karena sia-sia juga kita harus hati-hati bahwa bukan berarti ditempel langsung begitu yang serangan jantung langsung sembuh gitu, betul. Mungkin begitu. Jadi kita harus samakan persepsi dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya produk kita adalah nutrisi, suplemen ataupun nutrisi pengganti makanan yang mampu menormalisasi beberapa gangguan fungsi daripada penyakit atau fungsi daripada organ tubuh kita begitu. Baik dokter, ini mungkin karena waktu 4 menit lagi saya ingin bacakan. Ini ada pertanyaan dari Hesti Padang. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu.
yang pertanyaannya tidak bisa kami bacakan keseluruhan karena waktu. Jadi nanti insya Allah kalau ada usulan lagi ingin membahas tentang jantung, kita bisa sampaikan untuk beberapa waktu ke depan. Betul. Baik dokter, izin pertanyaannya ini masih kaitannya dengan jantung, tapi kalau tadi kita bicara tentang serangan jantung, ini yang beliau tanyakan tentang pembekakan jantung, dok. Oke. Ibu Hesti dari Padang, izin bertanya, bedanya penyempitan dan pembesaran jantung apa, dok? Saat ini orang tua saya sedang berobat jantung, awalnya ronsen, hasil ronsennya terdapat Pembekakan jantung. kardiomegali. Kardiomegali. Ya, pasien sudah di eko, dapat terapi obat juga, asam urat, kolesterol juga tinggi. Nah, saat ini kadang kalau bicara susah seperti pelo. Jadi seperti pelo jika kaget. Nah, ketika konsul dokter selalu bilang jantungnya nggak apa-apa, aman-aman. Tapi yang dirasa tidak begitu aman katanya. Bagaimana penanganannya supaya pembesaran jantung tersebut tidak semakin parah? Mohon jawabannya. Silakan dok. Baik, Ini terima pertanyaan kasih Mas terakhir Pras. menarik ini. Ya, ini pelajaran buat kita semua ya. Kita punya otot, baik otot bicep atau tricep di lengan atas kita di sini. Paha kita, otot dan lain sebagainya, perut kita itu bisa dilatih. Bisa dilatih dan bisa menjadi besar. Dan bangga ketika besar. Setuju ya? Itu adalah otot, bukan otot jantung. Tapi otot jantung, kalau dilatih dengan darah tinggi, dengan tekanan darah tinggi, dilatih dengan salah, dia juga besar. Itulah pembekakan jantung. Jantungnya jadi besar. Ketika di ronsen besar. Ketika di EKG dan seterusnya, maka gambarannya panjang. Nah, apa yang menjadi isyarat buat kita? Jantung itu pompa. Ototnya untuk memompa. Ketika dia sudah besar, dia tidak bisa memompa lagi. Itu yang dikatakan sebagai gagal jantung. Jadi pembesaran jantung atau kardiomegali adalah penyakit jantung karena ototnya membesar, tapi tidak bisa berfungsi sebagai pompa. Jadi apa yang terjadi? Pusing, sakit. Kenapa? Karena tidak bisa memompa. Tidak bisa memompa darah, berarti tidak bisa memompa oksigen, tidak sampai ke sini. Maka terganggu semua. Dan ingat, selain daripada pembesaran jantung, juga pasti ada penyempitan pembuluh darah. Kenapa demikian? Karena hipertensi berhubungan dengan yang lain. Apalagi tadi udah jelas, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ini semuanya makanan. Dan makanannya cuma satu. Yaitu makanan yang bukan dari buah, bukan dari sayur. Makanan yang lain itu pasti mengandung lemak, kolesterol, asam urat. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, atau jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana cara mengatasinya? Stop total dulu. Sekali lagi, stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol dan juga asam urat. Karena kalau itu tidak di stop, mau obat berapapun, obatnya terus diminum, tapi sudah berpulang ke Rahmatullah. Percaya sama saya. Karena ini nggak ada gunanya sama sekali. Mau minum obat seperti apapun, apalagi kalimatnya hebat. Nggak apa-apa jantungnya, minum obat aja terus sampai ke Rahmatullah. Lucu, Wak. Ini harus kita siasati betul-betul. Kita harus bijak sekarang menyiasatinya. Kita harus merenung betul-betul. Dan yang merasakan adalah yang bersangkutan. Katanya tidak ada apa-apa, tapi kok nggak enak ya? Segera sekarang. Kalau merasa tidak enak, ayo kita hijrah. Carilah suasana yang lebih enak. Gimana caranya? Makan dulu rubah. Pola pikir kita rubah. Jangan tergantung kepada obat. Dan alat bantu kita sudah jelas. Alat bantu kita sudah ada. Yaitu produk dari bentuk transdermal dari Polysystem. Nanoteknologi, nanowave teknologi. Tipis banget berbeda dengan yang lain. Kita harus berpikir sederhana sekarang. Kalau orang lain, ini ada lagi kasusnya lebih parah lagi. Tempel langsung, ceber 1 lembar. Yang terjadi apa? Dok, masuk ke rumah sakit orang. Dok, orangnya ya ampun, karena terlalu buru-buru gitu loh. Ini yang kata-kata karena hebatnya One More, sehingga hebat, fantastik banget. Kita harus bertangga. Pelan-pelan tapi pasti. Dan kepastian itu akan diukur oleh kita sendiri, oleh pasien sendiri, oleh klien kita. Sedikit tapi bermanfaat. Tapi ingat, rubah pola makannya. Nggak ada lagi jalan keluarnya. Ini seluruh pertanyaan yang saya lihat dari chattingannya pasti berhubungan dengan itu. Dan tidak pernah mengisyaratkan ada perubahan pola makan.
Jadi buat kita sekarang, sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Buat kita yang belum kena serangan, maka segera manfaatkan produk Vanmore, tapi rubah pola kita. Pola pikir kita, pola spiritual kita, fisik kita, makanan kita. Mudah-mudahan ini sekaligus sebagai penutup kata-katanya, Mas Pras, diterima oleh teman-teman sekalian. Silakan Mas Pras. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa sekali Bapak Ibu, materi malam hari ini sangat memberikan wawasan kepada kita, menambahkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Amin, Bagaimana amin. caranya kita sudah harus mulai untuk merubah mindset dari pola makan, kemudian merubah mindset bahwa produk kita ini adalah bukan produk yang sekaligus langsung menyembuhkan pada saat sudah terjadi gejala atau sudah saat terjadi ada penyakit yang langsung diderita. Jadi kita samakan persepsi Bapak Ibu bahwa produk kita adalah sistem terapi transdermal, dan mohon izin juga kepada Bapak Ibu yang masih menyebutkan kalimat koyo ini. Sekali lagi kami tekankan bahwa produk kita bukan koyo. Jadi kita adalah produk yang diakui oleh WHO dan juga sudah diakui seluruh mancanegara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dokter, materi malam hari ini insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang tentunya tidak kalah menariknya. Yang sangat banyak muncul di pertanyaan usulan untuk di kolom usulan untuk materi berikutnya itu saya lihat di sini kebanyakan penyakit tumor, Dok. Siap, kanker, betul. Ya, kanker dan maupun tumor ya disebutnya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan dengan dokter untuk materi minggu depan. Kita doakan semoga Pak Dokter Setio selalu senantiasa sehat dan tambah rezekinya lancar dan diberikan keberkahan karena telah berbagi ilmu kepada kita semua secara gratis. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang hadir di acara Zoom malam hari ini, di acara Dokter Talk, lebih dari 600 orang. Bagi Bapak Ibu yang mohon maaf sekali lagi pertanyaannya belum terakomodir atau belum kami bisa bacakan, apabila ingin menyampaikan beberapa pertanyaan boleh menghubungi saya di nomor telepon di 0821 8181 8361. Nanti bisa saya komunikasikan dengan Pak Dokter Setio. Sekali lagi silahkan dicatat Bapak Ibu 0821 8181 8361. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu dan sukses untuk dokter. Dan kami selaku moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam pelaksanaan acara malam hari ini, Dokter Talk malam hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan dihadirin sekalian. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan apresiasi kepada Dr. Raden Setio Budi Prawetno dengan mengetikkan angka 999.